Jalan tol di Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Proyek jalan tol di Indonesia memang semakin banyak dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat. Sejak pada tahun 1978 hingga kini, ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 km yang terbagi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali. Tapi nyatanya tidak semua proyek pembangunan jalan tol berjalan dengan lancar. Ada beberapa proyek jalan tol yang terpaksa harus dihentikan, hingga sampai ditinggal oleh investor karena tersandung masalah pembiayaan. Berikut ini jalan tol di Indonesia yang ditinggal investor. Ada warisan Soeharto. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari kami. 1. Tol Gede Bage, Tasikmalaya, Ciamis, Getaci, 206,65 km. Tol Getaci ini merupakan jalan tol terpanjang di Jawa Barat, yang berukuran 206,65 km. 169,09 km akan melintasi Provinsi Jawa Barat dan sepanjang 37,56 km akan melintasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi jalan tol ini memiliki panjang yang luar biasa dan dibagi menjadi dua jalur provinsi berbeda. Tol Getaci merupakan proyek strategis nasional yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan proyek strategis nasional. Pembangunan jalan tol Getaci ini terbagi menjadi 4 seksi, yakni Seksi 1 persimpangan Gede Bage sampai Garut Utara sepanjang 45,20 km. Seksi 2 Garut Utara sampai Tasikmalaya sepanjang 50,32 km. Seksi 3 Tasikmalaya sampai Patimuan sepanjang 76,78 km. Seksi 4 Patimuan sampai Cilacap sepanjang 34,35 km. Untuk proses pembangunannya, jalan tol terpanjang di Indonesia ini akan dibangun melalui 2 tahapan. Tahap pertama yakni pembangunan Seksi 1 dan Seksi 2, yang akan selesai dan mulai beroperasi di bulan Juli tahun 2024. Sementara, tahap kedua pembangunan pada Seksi 3 dan Seksi 4, yang akan selesai dan mulai beroperasi di bulan Juli tahun 2029. Jalan tol ini, saat ini telah mangkrak, karena tak sesuai dengan target awal. Proyek ini mangkrak karena para investor meninggalkannya. Padahal jalan tol ini telah diprediksi pembangunannya akan selesai di tahun 2024. Dengan adanya tol ini, sebenarnya akan mempermudah akses mobilitas serta melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi. Para investor dari tol ini terdiri dari perusahaan BUMN dan para konglomerat. Dari perusahaan swasta, diketahui, jalan tol ini baru selesai kurang lebih hanya 30% pada tanggal 30 Desember tahun 2023, dan hingga saat ini masih tak bisa dipastikan kapan jalan tol ini akan dirampungkan. Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Becakayu, 22 km. Jalan tol Becakayu ini digagas pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1995 untuk mengurangi kemacetan pada jalur Bekasi-Jakarta. Jalan tol Becakayu sepanjang 22 km. Dengan beroperasinya tol ini, pemerintah berharap kemacetan di Jalan Raya Kalimalang dan Jalan Tol Jakarta sampai Cikampek dapat berkurang. Tetapi badan usaha pelaksana proyek tol tersebut menyerah karena kesulitan dana. Perusahaan tersebut merupakan hasil patungan dari 4 perusahaan investor yang mendapat hak pengelolaan tol Becakayu. Keempat perusahaan investor tersebut yaitu PT Tirto Bumi Praraksatama, PT Citra Mandiri Sukses Sejati, PT Indadi Utama, Indadi, dan PT Remaja Bangun Kencana. BPJT saat itu menyatakan KKDM berhenti untuk mengerjakan proyek tersebut karena harus menyiapkan dana hingga 6,2 triliun rupiah dan equity sebesar 2 triliun rupiah. Sebelumnya, sebanyak 15 bank dan 1 perusahaan sekuritas telah bersindikasi untuk mendanai tol Becakayu sepanjang 22 km ini, dan akhirnya proyek ini kembali jalan pada Oktober tahun 2014 setelah proyek ini diambil alih Waskita Toll Road
anak perusahaan BUMN PT Waskita Karya, Persero. Pengambil alihan dilakukan setelah sebelumnya Waskita Toll Road membeli 60% saham KKDM. Butuh waktu 3 tahun agar proyek ini selesai. Akhirnya, Tol Becakayu untuk seksi 1B dan 1C Cipinang sampai Jaka Sampurna selesai pada tanggal 3 November tahun 2017. Tol Gilimanuk, Mengwi 96,84 km. Jalan tol ini dibangun dengan tujuan untuk dapat menjadi solusi atas permasalahan kemacetan di jalan dan dapat mempersingkat waktu perjalanan menuju Denpasar dari Gilimanuk yang awalnya bisa sekitar 5-7 jam dapat menjadi sekitar 2 jam. Dan dengan dibangunnya jalan tol ini diharapkan dapat meratakan ekonomi di Bali yang saat ini masih belum seimbang dan hanya berpusat pada 9% wilayah Bali, serta akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi transportasi. Rencananya jalan tol Gilimanuk, Mengwi akan dibangun jalur khusus roda 2 untuk sepeda dan sepeda motor. Tapi sayangnya proyek jalan tol ini sempat mangkrak sejak tahun 2022, setelah badan usaha pelaksana yaitu PT Jagat Kerti Bali mundur dari proyek ini, dengan alasan tidak bisa melakukan pemenuhan untuk pembiayaan atau financial close. Awalnya proyek ini ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada November tahun 2024 tapi pada akhirnya diundur dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2028. Pada proses pembangunan PT Jagat Kerti Bali juga sudah membebaskan lahan 44,64 hektare dengan nilai 112,37 miliar rupiah. Jalan tol Gilimanuk sampai Mengwi terbagi menjadi 3 seksi yakni seksi 1 Gilimanuk, Pekutatan, sepanjang 53,6 km, seksi 2 Pekutatan, Soka sepanjang 24,3 km, dan seksi 3 Soka, Mengwi sepanjang 18,9 km. Proyek tol sepanjang 96,84 km yang membutuhkan investasi sebesar 24,98 triliun rupiah. Saat ini tol Gilimanuk, Mengwi, statusnya masuk PSN.